Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Saad Murdi. Pada beliau kami persilakan. Pak Haji Saad Murdi. Silakan. Terima kasih Pak Noto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'akibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Wassalam tisam kasiro. Alhamdulillah kita berada di Zoom Balasani pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, kesehatan, banyak lagi lainnya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan hadir pada Zoom ini setiap pada subuh. Maka kita dapat mengikuti kajian subuh di Al-Asani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 35 didampingi oleh Ibu Tini Sumartini dan setelah diskusikan bersama Pak Hadril tentang perubahan kata dan gramatika dari ayat-ayat ini. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuhwa bi ajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Sadaqallahul. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu, dengan emas perak yang dipanas itu diserika dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan itu untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. At-Taubah ayat 35. Kemudian bagian yauma yuhma 'alaiha, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan. Itu adalah hari pembalasan yang konkret. Harta yang dulu dingin, menenangkan, ini menjadi harta membara dan panas. Harta bukanlah tercela, tetapi cara memperlakukannya yang menentukan. Harta berubah menjadi alat siksa, bukan manfaat jika salah menggunakannya. Fi nari jahannam, dalam neraka jahanam. Disebutkan secara khusus neraka jahanam untuk menegaskan dahsyatnya siksaan. Tempat yang dulu mereka hindari dengan harta, justru mereka menjadi tempat yang itu membakar diri mereka. Waktu kuwa biha jibahum, lalu mereka disetrika di dahi mereka. Dahi adalah simbol kesombongan. Mereka enggan tunduk kepada Allah, enggan berzakat. Wajunubuhum, dan lambung mereka. Lambung adalah simbol kenikmatan dan kenyamanan hidup, karena mereka menikmati harta. Wazuhuruhum, punggung mereka. Punggung simbol berpaling dari kebenaran. Urutan ini menunjukkan seluruh tubuh dia dahulu dia menikmati harta, ini merasakan akibat karena menolak memberi zakat dan membelakangi orang-orang miskin. Kemudian haza makanastum di ampusikum, inilah rata benda yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Ini merupakan sindiran tajam. Kalian kira ini untuk keuntungan kalian, ternyata azab bagi kalian, artinya celaan langsung dari perbuatan kalian. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan itu. Itu adalah balas yang setimpal karena mereka menyimpan harta tanpa hak.
mereka, maka rasakanlah akibat langsung ini. Kemudian ini merupakan kalian perintah penghinaan, merupakan perintah penghinaan karena kesombongan dan kebahilan kalian. Ayat-ayat yang sebagai renungan bagi kita dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman bagi ayat itu, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabarsirhum bi azabin alim. Al-ayat. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. At-Taubah 34. Kemudian dalam surah Al-Humazah ayat 2 dan sampai 4, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi jama'a mala wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahlada, dia mengira, manusia itu mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla layumbazanna fil hutama, sekali-sekali tidak, sungguh dia pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Al-Hutamah ayat 2 sampai 4. Dan surah Ali Imran ayat 180 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa sarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi misaru samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-sekali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka, padahal kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Apa atau harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nah, kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit maupun di bumi. Allah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Ali Imran ayat 130. Kemudian zakat adalah penyamat dari azab. Maka perhatikan surah At-Taubah ayat 103. Usmin amwalihim sadaqatan turahiruhum wa tuzakkim bihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. At-Taubah 103. Sedangkan dalam harta kalian ada hak orang miskin. Az-Zariyat ayat 9. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Az-Zariyat 13. Dalam surah At-Taghabun 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dari sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Al-Baqarah 254. Kemudian azab ditimpakan kepada mereka berupa air panas yang dituangkan ke tubuh mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22 Allah berfirman,
hazani khosmani tasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum minan nari yusibum min fawqi ru'usihim jahim. Inilah dua golongan orang, yaitu golongan mukmin dan orang kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenal Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, lalu disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Al-Had ayat 19. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dan air itu dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Al-Had 20. Walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk dari besi. Al-Had 21. Kullama aradu ayyahruju minha mina Omni uidu piha wazuku azabal harik. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Pada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Al-Hajj ayat 22. Alhamdulillah, demikian lebih kurang tadabbur tentang surah 35 surah At-Taubah ayat 35. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dan meningkatkan pemahaman tentang ayat-ayat Quran. InsyaAllah mudah-mudahan meningkatkan keistiqomahan kita dalam membahas ayat-ayat Quran. Namun demikian, apa yang saya sampaikan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan ada pada diri kami. Untuk itu mohon dimaafkan atas kesalahan itu. Pada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.